Halo guys, selamat datang di channel tentang saham. Hari ini kita akan membahas fundamental analisis part 1. Analisa fundamental adalah metode analisis untuk menilai suatu perusahaan dengan melihat kondisi eksternal dan internal sebuah perusahaan. Dari faktor ekonomi makro seperti kondisi ekonomi dan kondisi industri hingga faktor ekonomi mikro seperti efektivitas manajemen perusahaan. Tujuannya adalah untuk mencapai angka yang dapat dibandingkan oleh investor apakah harga sahamnya undervalue atau overvalue, dan untuk memastikan bahwa saham yang dibeli merupakan saham perusahaan yang berkinerja baik. Metode analisis fundamental berbeda dengan analisis teknikal, yang memperkirakan arah harga melalui data historis pasar, seperti pergerakan harga saham dan volume perdagangan. Cara kerja analisa fundamental. Analisis fundamental biasanya dilakukan dari perspektif makro ke mikro yang meliputi secara keseluruhan keadaan ekonomi dan kekuatan industri untuk mengidentifikasi saham yang tidak dihargai dengan benar oleh pasar, sebelum berkonsentrasi pada kinerja masing-masing perusahaan, yang disebut sebagai teori top-down approach. Pada dasarnya, analisa saham dengan pendekatan top-down adalah suatu usaha untuk mengkaji bagaimana dampak dari kondisi ekonomi makro, mikro terhadap kondisi fundamental perusahaan. Setelah kita melihat kondisi makro dan mikro, selanjutnya menganalisa laporan keuangan perusahaan dengan melihat pendapatan, pertumbuhan, laba atas ekuitas, margin keuntungan, dan data lainnya. Semua data ini tersedia dalam laporan keuangan perusahaan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan di mana biasanya sering dilakukan audit oleh lembaga pemerintah, akuntan, firma atau lembaga lainnya dengan tujuan untuk memastikan akurasi dan untuk tujuan pajak, pembiayaan atau investasi. Laporan keuangan biasanya meliputi laporan posisi keuangan atau neraca. Seperti namanya, laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Dalam laporan neraca, kamu akan melihat informasi tentang aset, kewajiban, dan modal perusahaan secara lengkap dan rinci. Dengan kata lain, elemen dalam laporan neraca hanya 3 akun tersebut. Rumusnya adalah aset sama dengan hutang ditambah modal. Laporan laba rugi atau income statement merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan. Apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada satu periode akuntansi? Selain untuk mengetahui keuntungan atau kerugian, laporan laba rugi juga dibuat untuk memberikan informasi tentang pajak perusahaan, bahan evaluasi manajemen, dan membantu dalam pengambilan keputusan ke depan. Rumusnya adalah pendapatan dikurang dengan beban. Laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang. Setelah kita mengetahui apa itu laporan keuangan, selanjutnya kita mempelajari mengenai analisa laporan keuangan, yang meliputi ROA, EPS, PBV, ROE, ROA, dan PER. Agar kita bisa lebih jelas melihat kondisi suatu perusahaan dan memastikan bahwa saham yang dibeli merupakan saham perusahaan yang berkinerja baik. Dengan begitu, perusahaan memiliki ekspektasi positif terhadap pertumbuhan saham. Kita mulai dari EPS atau earning per share. Earning per share adalah rasio yang digunakan untuk menghitung laba atau keuntungan bersih yang diperoleh dari selembar saham. Cara menghitung EPS adalah laba bersih perusahaan dibagi jumlah saham beredar. Contoh, jika EPS bernilai Rp200, artinya setiap lembar saham menghasilkan laba sebesar Rp200. Dengan menghitung rasio EPS, investor dapat mengetahui keuntungan yang dihasilkan dari setiap lembar saham. Semakin besar EPS, dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan semakin efektif atau baik. Carilah perusahaan yang memiliki EPS yang bertumbuh dari waktu ke waktu. EPS yang menanjak menunjukkan perusahaan bertumbuh dengan baik. Kemungkinan besar penjualan dan labanya naik. Sebaliknya, EPS yang turun menunjukkan penurunan penjualan dan laba. Yang kedua adalah price earning ratio.
Rasio ini digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian modal, yang digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan pada suatu saham, atau menghitung kemampuan suatu saham dalam menghasilkan laba. Cara menghitung PER adalah market value atau harga saham dibagi earning per share. Contoh harga saham 1000 dengan EPS Rp100 per tahun. 1000 dibagi 100 sama dengan 10. Artinya jika laba tidak tumbuh atau tetap maka butuh selama 10 tahun untuk balik modal. Yang ketiga adalah book value. Book value adalah nilai atau harga buku per lembar dari suatu saham yang diterbitkan. Cara menghitung book value adalah total ekuitas suatu perusahaan dibagi dengan jumlah saham beredar. Ekuitas berasal dari total set perusahaan dikurang dengan total kewajiban. Biasanya sering disebut dengan modal bersih. Harga suatu saham terlihat mahal atau murah karena nominal harga pasar yang tinggi atau rendah. Tapi, jika dibandingkan dengan book value, belum tentu harga yang nominal tinggi di pasar harganya mahal dan belum tentu harga nominalnya kecil harganya murah. Dengan ini kita bisa melihat kondisi suatu saham dengan lebih real. Sebelumnya kita sudah mengetahui cara menghitung book value. Selanjutnya adalah price to book value. Price to book value adalah perhitungan antara market value dengan book value suatu saham. Cara menghitung price to book value adalah harga pasar atau market value dibagi dengan book value atau harga buku. Fungsi rasio ini adalah melengkapi book value. Jika pada book value investor hanya mengetahui kapasitas per lembar dari nilai saham, pada rasio price to book value investor dapat langsung membandingkan book value dengan market value. Selanjutnya yang keempat, kita belajar mengenai return on equity ratio. Return on equity, yaitu rasio perolehan laba bersih yang dibukukan perusahaan dibandingkan dengan total kekayaan bersih yang dimiliki oleh perusahaan. Cara menghitung return on equity ratio adalah laba bersih dibagi dengan modal bersih suatu perusahaan. Contoh jika ROE 10%. Artinya, modal yang ada mampu menghasilkan keuntungan 10%. Pertanyaannya, bagaimana cara menilai ROE? Jawabannya adalah 1. Dengan membandingkan dengan ROE perusahaan sejenis dalam industri yang sama. Atau bisa juga membandingkan dengan rata-rata ROE industri. Lalu yang kedua dengan membandingkan ROE perusahaan dari waktu ke waktu atau trennya, apakah cenderung naik atau cenderung turun-turun. Selanjutnya kita belajar mengenai debt to equity ratio. Debt to equity ratio yaitu rasio jumlah hutang dan kewajiban yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan modal bersihnya. Cara menghitung debt to equity ratio adalah total hutang dibagi dengan modal bersih suatu perusahaan. Contohnya apabila debt to equity ratio kurang dari 1 maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki hutang lebih sedikit dibandingkan modal bersihnya. Sedangkan apabila debt to equity ratio lebih dari 1, maka perusahaan memiliki risiko keuangan yang besar. Sebaiknya investor disarankan untuk mencari saham yang memiliki debt to equity ratio yang tidak lebih dari 1. Terima kasih sudah mengunjungi channel tentang saham. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share.